Ya, Ama dan Agong sekalian, ya sesuai dengan judul khotbah kita ya, yaitu orang tua yang mengasihi keluarga tanpa pamrih. Nah, jadi orang tua ya kita semua yang ada di sini, kecuali saya belum menikah ya, jadi belum punya anak. Tapi Ama dan Agong sekalian di sini ya statusnya sebagai orang tua karena punya anak. Lalu statusnya juga sebagai kakek dan nenek karena sudah punya cucu ya. Nah, sepertinya semua sudah punya cucu di sini ya. Atau mungkin ada yang belum ya. Mungkin Ibu Mary Charlie belum ya. Ya. Eh dan juga Diaken Joni ya. Ada juga Diaken Joni yang belum ya. Ya. Kita semua di sini kecuali saya ya, yaitu status sebagai orang tua. Nah, jadi dikatakan orang tua yang mengasihi keluarga. Nah, keluarga di sini ya siapa saja, yaitu anak-anak kita, atau menantu, ya cucu, ya itu semua adalah keluarga kita ataupun dari saudara-saudara kita ya. Nah, jadi dikatakan orang tua yang mengasihi keluarga tanpa pamrih. Nah, apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih? Ya artinya tanpa mengharapkan balasan atau keuntungan di balik dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk memahami ini maka saya ambil firman Tuhan tadi ya. Nah, jadi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesamamu ya, sesama kita ya, manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kasihilah artinya kita sayang ya. Kita sayang mereka dengan tulus ya. Nah, dikatakan selanjutnya sesamamu manusia dulu. Nah, sesamamu manusia di sini ya siapa nih sesamamu manusia. Nah, jadi ini ya orang-orang terdekat kita dulu ya. Itu kalau sebagai anak ya papa, mama, lalu ada anak-anak, lalu ada cucu-cucu, ya ada istri, ya ada menantu, ya ada istri, ada suami, ada menantu, ya semua lah ya. Lalu di luar dari itu ya saudara-saudara kita, lalu teman-teman kita, tetangga kita, ya semua orang lah ya yang diberikan sesamamu manusia. Nah, dikatakan seperti dirimu sendiri. Nah, kalau seperti dirimu sendiri ya, jadi sebagaimana kita sayang kepada diri kita, ya, kita tak mau menyakiti diri kita tak mau diri kita rugi ya. Nah, kita mau supaya tubuh kita ini sehat, kita mau supaya jiwa kita sehat ya. Jadi sebagaimana kita mengasihi diri kita, kita juga mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kita tak mau menyakiti diri kita sendiri kan, kita tak mau diri kita sakit ya, maka kita juga melakukan hal yang sama kepada sesama kita yang tadi saya sebutkan ya, baik itu papa mama kita, orang suami atau istri, anak atau cucu ya, semuanya itu orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita semuanya. Jadi kita tak akan mau menyakiti mereka. Lalu kita buat yang terbaik ya untuk diri kita, maka kita juga lakukan yang sama ya. Nah, lalu berkaitan dengan judul kita tanpa pamrih ya, artinya ketika kita lakukan sesuatu kepada orang di sekitar kita seperti diri kita sendiri, kita tak mau mengambil keuntungan di balik itu ya, kita lakukan tanpa pamrih. Nah, namun misalnya kalau mereka mau memberikan sesuatu kepada kita karena kita lakukan hal yang baik kepada mereka, tidak apa. Tapi jangan sampai itu menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik kepada sesama kita itu. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini ya sebagai orang tua artinya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita di rumah misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebagai kakek atau nenek ya, sebagai orang tua atau kakek atau nenek ya, misalnya anak sudah menikah lalu punya cucu ya, lalu minta tolong kita untuk menjaga. Ya, kita kalau kita sehat ya kita sanggup untuk lakukan, ya baiklah kita lakukan. Lalu misalnya anak-anak kita merasa bahwa ya saya mau menghargai papa dan mama saya yang sudah mengurus anak saya, itu cucu Ama dan Akong misalnya, lalu
anak Aman dan Akong mau memberikan sesuatu, ya, ya bersyukur bisa terima, tapi kalau tidak pun tak apa. Ya, kita mau lakukan itu semua, ya kita sayang sama mereka, kita sebagai anak kita sayang, sebagai cucu kita sayang. Jadi kita lakukan semua itu kepada anak atau cucu kita ya tanpa pamrih, ya, tanpa mau mendapatkan balasan atau keuntungan di balik itu semua. Nah, jadi maksud dari firman Tuhan itu lalu saya kaitkan dengan judul yang dikasih kepada saya seperti itu, ya. Nah, jadi kita mau melihat beberapa contoh orang tua yang melakukan hal-hal yang atau membesarkan anaknya, melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka begitu sayang kepada anak-anaknya tanpa pamrih, ya. Nah, ini saya ada memberikan 3 tokoh. Yang pertama itu adalah Yokebed. Nah, Yokebed, ya, dia ini punya salah satu anak bernama Musa, dan anak ini lahir ketika di masa sulit. Kenapa dikatakan di masa sulit? Karena anak-anak bayi-bayi saat itu akan dibunuh, ya, oleh Firaun. Ya, Firaun mau supaya bayi-bayi laki-laki orang Israel atau orang Ibrani saat itu harus dibunuh. Nah, jadi Yokebed melahirkan Musa di masa itu, dan dia sayang sama anak ini sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak ini, yaitu dia melakukan atau membuat satu satu alat, ya, dimana untuk bisa menampung anaknya, ya, untuk menyelamatkan anaknya, ya. Jadi dia menciptakan satu alat ini untuk bisa menampung anaknya dan supaya anaknya bisa terlindungi, dan ia lakukan ini. Bahkan dia berpikir supaya bagaimana, ya, supaya anak ini terlindungi, dan pada akhirnya, ya, Tuhan menolong dia sehingga anak ini bisa kembali lagi kepada dia, lalu dia yang menyusui, dia yang membesarkan. Nah, jadi dia melakukan ini semua, ya, karena tahu nggak, kalau ketahuan dia akan dibunuh pasti, ya, bukan hanya anaknya tapi dia juga, karena dia sudah melawan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Firaun yang pada saat itu memerintah, ya. Nah, jadi dia melakukan ini semua, dan dia melakukan ini semua harus menanggung risikonya, tapi dia berani melakukan ini semua, dan pada akhirnya kita lihat bahwa Musa ini bisa diselamatkan, ya, Tuhan memakai putri Firaun untuk bisa menyelamatkan dia, dan pada akhirnya dia bisa dididik, ya, atau dia bisa hidup di lingkungan atau di istana Firaun. Lalu pada akhirnya juga Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan orang Israel, ya, dari perbudakan di tanah Mesir, memimpin mereka, ya. Nah, jadi ini salah satu contoh orang tua, ya, seorang mama yang begitu berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya, dan dia lakukan ini semua tanpa pamrih. Nah, kayak gitu. Lalu ada Hana, ya. Nah, Hana ini dia mempunyai suami, ya, Elkana, tapi suaminya ini punya 2 istri, ya. Jadi selain Hana ada juga istri yang lain, ya, dan istri yang lain ini punya anak, sementara Hana tidak. Lalu Hana ini berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu Tuhan menjawab doanya, ya. Tuhan memberikan anak kepada dia, seorang anak laki-laki kepada dia. Nah, jadi ketika dia dapatkan, dia berjanji bahwa dia akan memberikannya kepada Tuhan, ya. Nah, jadi dia menyerahkannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, dan dikatakan bahwa setiap tahun dia akan membuatkan baju, lalu dia memberikannya kepada dia mengantarnya kepada Samuel. Nah, dia melakukan ini semua, ya, dengan tulus, ya. Dia melakukan ini semua tanpa pamrih, karena kita tahu bahwa anak ini pada akhirnya tinggal di rumah Tuhan, ya, melayani di sana. Nah, jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, dia lakukan itu semua karena dia sayang sama anak ini. Lalu kita lihat ada juga
tokoh yang lain yaitu Daud. Nah, Daud ini dia punya anak ya, banyak anak ya. Kalau tak salah ada 20-an ya. Ya ada 20 yang tercatat namanya, tapi ada juga anak-anak lain yang juga mungkin ada tapi tak tercatat. Nah, jadi saya mau kasih contoh satu saja, Absalom ya. Nah, jadi Absalom ini jahat ya kepada papanya ini, yaitu Daud. Dia ini mau mengambil alih kekuasaan papanya dengan cara yang licik ya. Dia pergi ke pintu gerbang ya, karena di sana nanti orang akan memberitahukan perkara mereka. Lalu pada saat di situ dia menggunakan cara yang licik ya, supaya dia buat seolah-olah dia yang menyelesaikan masalah dari rakyat ya. Ketika rakyat datang untuk mencari solusi, dia memberikan solusi, dia cari nama kayak gitu ya. Ya pada akhirnya dia mendapatkan ketenaran itu, lalu dia mau mengambil alih tahta papanya ya, secara tidak baik seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya Tuhan tetap memberikan tahta itu kepada Daud yang nanti akan diberikan juga kepada Salomo ya, anaknya yang lain yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan Absalom. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daud tidak sayang kepada anak ini? Ya, Daud tetap sayang, dan kita tahu bahwa ketika dia mendengar bahwa setelah melakukan perlawanan itu, ya, setelah Absalom melakukan perlawanan kepada Daud, ya, lalu ternyata Absalom meninggal. Ya, itu Absalom meninggal itu pun bukan karena di awalnya itu bukan karena dibunuh oleh pasukan-pasukan dari Daud, tetapi karena rambutnya ya tersangkut di dahan pohon, lalu pada akhirnya memang Yoab ya, yang adalah panglimanya Daud itu yang membunuh dia. Nah, tapi ketika mendengar kabar itu, Daud menangis ya, karena sebelumnya dia sudah memberikan pesan kepada Yoab ya dan pasukan yang lain bahwa jangan sampai kalian membunuh. Intinya adalah jangan sampai mereka membunuh Absalom. Nah, jadi ketika dia lakukan itu, ketika dia mendengar bahwa Absalom sudah meninggal, dia menangis karena memang dia tak mau. Jadi walaupun anaknya menyakiti dia dengan sangat ya, tapi dia tetap sayang. Nah, ini yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan saya yakin 100% bahwa sebagai orang tua di mana saja ya, semua orang tua ya, bahkan saya bisa melihat bahwa orang tua itu mengasihi anaknya melebihi dirinya sendiri malah. Kalau dari firman Tuhan tadi kan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, tapi biasanya yang saya lihat adalah bahwa orang tua itu mengasihi anaknya, sangat mengasihi anaknya, bahkan mungkin dibilang mengasihi anaknya itu melebihi dari mengasihi dirinya sendiri. Karena orang tua begitu banyak mengorbankan dirinya, waktu, tenaga, bahkan nyawanya sendiri ya untuk demi anaknya. Nah, lalu ketika ini terlihat dari ketika anaknya sakit, ya, anaknya sakit, orang tua selalu memberikan waktunya tak tidur ketika anaknya masih kecil kayak begitu ya, sampai kapanpun ya orang tua masih tetap sayang sama anaknya, masih mau berkorban kepada anaknya. Nah, begitu pula mungkin sampai dengan cucu-cucu ya, sampai dengan cucu cicit juga demikian ya. Sebagai orang tua itu sayang kepada anak-anaknya, dan juga kepada sebagai kakek dan nenek sayang kepada cucu-cucunya. Nah, kita lihat lagi judulnya yaitu orang tua yang mengasihi keluarga tanpa pamrih. Nah, jadi kita sudah melihat ayat firman Tuhan di pagi hari ini bahwa kita harus mengasihi orang lain atau sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu dalam kaitan dengan keluarga kita ya, sebagai orang tua ya kita harus mengasihi keluarga kita.
Keluarga kita yang ada di rumah itu ada anak, ya, ada menantu, ada cucu. Ya. Jadi ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, baiklah kita bisa melakukannya ya dengan tanpa pamrih. Nah, kita lakukan ini karena kita mengasihi mereka ya. Nah, jadi kita lakukan dengan tanpa pamrih. Nah, misalnya kalau anak-anak kita ya mereka memberikan minta tolong kepada kita untuk menjaga cucu mereka ya, maksudnya menjaga anak ya, artinya cucu Ama dan Akong, maksudnya menjaga anak ya, biar kita lakukan ya, dengan baik ya. Kalau misalnya mereka kesulitan keuangan lalu mereka tak bisa memberikan sesuatu atau sebagai imbalan misalnya kayak gitu ya, baiklah kita tetap lakukan ya, karena mereka adalah keluarga kita, mereka adalah anak, mereka adalah cucu ya, yang adalah keluarga kita. Jadi baiklah kita tetap lakukan, dan kita juga ingat bahwa sebetulnya satu tokoh yang lebih penting yang memberikan teladan, yang mengasihi tanpa pamrih, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini sebagai manusia dengan tujuan untuk datang untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan Dia lakukan itu semua tanpa pamrih. Bahkan Dia harus menderita seperti itu ya. Sebelum Dia mati pun Dia harus menderita, dihina, disiksa, dicela. Ya, Dia lakukan itu semua, dan tak ada loh kita membayar apapun kepada Tuhan Yesus, tak ada. Dia lakukan itu semua karena Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Nah, jadi sudah sepatutnya ya, seperti yang sudah kita lihat 3 tokoh Alkitab yang tadi, lalu terutama Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita tanpa kita harus memberikan apa-apa ya, karena hanya anugerah saja ya kita bisa diselamatkan ya, kita tak bisa melakukan apapun untuk diselamatkan ya, hanya anugerah Tuhan, hanya kasih Dia saja sehingga kita diselamatkan. Nah, jadi Tuhan sudah melakukan memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita tanpa pamrih, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek dan nenek, kita mengasihi ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan kasih yang dari Tuhan, kasih yang tanpa pamrih. Nah, jadi dengan demikian maka ada kesejahteraan ya di dalam rumah ya. Kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi cucu-cucu kita, maka anak-anak kita juga mengasihi kita, cucu-cucu juga mengasihi kita. Semua saling mengasihi satu sama lain, lalu kita pun bahagia, kita pun sejahtera di situ. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita di dunia ini ya, kepada kita yang percaya kepada Dia. Kasih adalah kunci dari kebahagiaan, kasih adalah kunci dari damai sejahtera. Maka baiklah Ama dan Akong sekalian, belajar dari firman Tuhan dan juga belajar dari Tuhan Yesus memberikan kasih kepada anak-anak dan cucu-cucu dengan kasih yang tanpa pamrih. Dengan demikian maka kita semua di dalam rumah boleh mendapatkan damai sejahtera. Nah, inilah firman Tuhan yang saya bagikan di pagi hari ini. Mungkin sangat singkat, tapi kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang besar. Kami tak melakukan apapun untuk mendapatkan kasih itu. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami.
Tuhan memberikan iman kepada kami dengan cuma-cuma. Tuhan, kami mau kasih yang Tuhan berikan itu kami juga bisa bagikan kepada keluarga kami. Sebagai orang tua kepada anak-anak ataupun kakek dan nenek kepada cucu-cucu kami yang ada di rumah. Biar kami bisa mengurus mereka, untuk membantu, menjaga mereka dengan kasih sayang, dengan tanpa pamrih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati Ama dan Akong sekalian yang ada di sini ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua yang melakukannya bisa mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan dan kami tetap melanjutkan persekutuan ini kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.